Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita diberi kelancaran dalam mencari ilmu, disehatkan selalu, dan tentunya semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Jadi kali ini kita akan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Sebelumnya ibu mau tanya, apa sih iman menurut kalian? Dan apa sih kitab Allah itu, pengertiannya apa menurut kalian? Jadi silakan jawab setelah video ini di-share. Jawabannya bisa japri ke ibu. Baik, kita pelajari satu-satu dulu ya pengertian iman. Apa sih iman itu? Jadi iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, artinya yakin atau percaya. Kemudian kitab, apa sih kitab itu? Jadi kitab itu firman-firman Allah yang dibukukan menjadi mushaf. Jadi apa sih iman kepada kitab Allah? Jadi iman kepada kitab Allah yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu menurunkan atau menciptakan kitab kepada nabi dan rasul untuk sebagai wahyu untuk disebarkan kepada manusia. Tujuannya itu sebagai pedoman hidup bagi manusia gitu. Kemudian apa saja sih kitabnya itu? Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kitabnya itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat yaitu kitab kita. Kitab yang diyakini oleh kita maksudnya, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kitab ini diturunkannya itu berbeda waktu, berbeda zaman. Namun tujuannya hanya satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab ini berisi tentang perintah, peraturan, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah juga menurunkan suhuf atau lembaran-lembaran pada zaman Nabi terdahulu, yaitu diantaranya ada 5 ya. Yang pertama kepada Nabi Adam berisikan 10 suhuf. Yang kedua Nabi Syed alaihissalam 50 suhuf. Yang ketiga Nabi Idris 30 suhuf. Keempat yaitu Nabi Ibrahim 10 suhuf. Dan yang terakhir yaitu Nabi Musa 10 suhuf. Jadi apa sih bedanya suhuf sama kitab? Jadi suhuf itu hanya sebuah lembaran-lembaran dan isinya itu kurang lengkap. Kalau misalkan kitab itu sudah dibukukan, sudah dimushafkan, dan isinya itu lebih lengkap daripada suhuf. Begitu. Nah, berikutnya kita akan pelajari dari masing-masing kitab yang 4 tadi. Yang pertama tadi ada apa? Ada kitab Taurat. Jadi kitab ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab ini diturunkan di Mesir, di mana di dalamnya itu terkandung bahwa kita itu harus mengakui bahwa Allah itu esa. Nah, yang kedua ada larangan menyembah patung karena Allah itu tidak jangan diduakan gitu. Jadi yang disembah hanya Allah saja. Yang ketiga yaitu larangan menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat memuliakan hari Sabtu. Yang kelima menghormati ayah dan ibu. Jadi anak-anakku sekalian, hormati ayah dan ibu. Kalau misalkan disuruh beli ini, beli anu, harus segera
lakukan ya, jangan dinanti-nanti, jangan lagi main game, ibu nanti dulu deh, nanti dulu, itu jangan ya. Sebaiknya kita harus gercep gitu, melakukan apa yang diperintah oleh ayah dan ibu. Kemudian isi berikutnya yaitu larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan untuk berzina. Yang kedelapan, larangan untuk mencuri. Jadi jangan mencuri ya, walaupun mencuri hati, jangan ya. Kemudian ada juga larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir yaitu larangan keinginan memiliki atau menguasai hak-hak orang lain. Itu isinya. Kemudian ada kitab Jabur, yaitu yang kedua. Kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Di dalam kitab ini berisikan tentang nyanyian yang melukiskan kenikmatan kepada Allah yang telah dilimpahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan tentang syariat dan hukum Nabi Daud mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Jadi kitab ini lanjutan dari kitab Taurat, karena berbeda zaman jadi kitabnya itu berbeda. Kemudian ada kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama di Yerusalem. Nah, kata Injil ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya kabar gembira. Maksudnya itu kabar atau berita akan datangnya utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Jadi kabar tentang Nabi terakhir gitu. Nah, di dalam Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk memahasucikan Allah Subhanahu wa taala serta melarang menyekutukannya dengan benda atau makhluk lainnya. Nah, di samping itu dimuat juga keterangan-keterangan bahwa di akhir zaman itu akan datang seseorang sebagai nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun Injil yang beredar sekarang ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan Injil yang sekarang itu dikarang oleh manusia. Jadi Injil yang enggak asli gitu ya. Nah, diantaranya itu dikenal sebagai Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, dalam keempat Injil tersebut banyak sekali terdapat perbedaan pendapat dan saling bertentangan satu sama lainnya. Nah, menurut para ahli, Injil tersebut memuat tulisan dan catatan tentang kehidupan Nabi Isa alaihissalam, dan kepercayaan yang ada di dalamnya merupakan hasil pemikiran Paulus. Kemudian ada juga Injil yang dinamakan Injil Barnabas. Apa sih Injil Barnabas itu? Jadi Injil Barnabas itu dipandang oleh ulama lebih sesuai dengan ajaran tauhid. Tetapi Injil Barnabas ini tidak dipergunakan oleh orang-orang Kristen atau Nasrani. Oleh karena itu, Injil yang wajib diyakini oleh umat muslim seperti kita ini adalah Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan Injil-Injil yang beredar sekarang ini. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum ke kitab yang keempat, ibu beri waktu kalian untuk minum dulu, makan dulu, supaya tidak mumet dalam belajar ya. Karena belajar di HP dan tatap muka itu sangat berbeda sekali. Di HP itu capeknya itu kerasa, harus pakai mata, otak, dan pasti bosan gitu. Kalau misalkan tatap muka ada teman ngobrol, ada guru, jadi ada psikologis yang nyata gitu. Nah, silakan di pause dulu, nanti setelah makan minum kita lanjut lagi. Tapi kalau misalkan main dulu
Oke, kita lanjut ke kitab yang keempat, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di kitab ini, kitab terakhir, kita harus meyakini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar dengan segala penciptaannya, sehingga Allah bisa membuat atau menciptakan kitab-kitab yang banyak sekali aneka ragamnya, namun tujuannya hanya satu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab Al-Quran ini, menurut Profesor Mahmud Saltut gitu, kitab ini berisikan tentang akidah, akhlak, dorongan atau bimbingan akan hikmah-hikmah alami, serta kisah-kisah umat terdahulu, misalnya kisah Fir'aun, kisah Korun, nah kisah kaum Ma'ad, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga yang berisi janji baik serta ancaman buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu hukum-hukum ibadah dan muamalah seperti sholat, jual beli, utang piutang, banyak sekali begitu. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kita harus rajin-rajin nih belajar Al-Quran, baca-baca tafsirnya gitu, supaya ketika kita akan menjalani sesuatu nih, kita tidak bingung. Kalau misalkan kita bingung dan ada temen tapi tidak tahu landasannya, cuma ngasih tahu, kamu harus gini, terus kita ikuti tanpa didasari dengan ilmu, itu merupakan hal-hal yang dibodohi gitu. Kalau misalkan kita punya landasan nih, tahu akan isi Al-Quran, sering baca, kemudian ada teman yang kasih tahu, kamu harus gini, karena kita tahu nih hukumnya, kita berpikir jangan deh, itu kan haram, harusnya kan gini begitu. Itu sebagai pedoman hidup kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan apabila kita membaca satu ayat saja, satu huruf nih, kita feedback ke kitanya itu 10 kebaikan. Wah, bayangkan saja kalau misalkan kita sehari 1 juz, berapa banyak tuh kebaikan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya gitu. Jadi maha kaya Allah, maha pemurah Allah dengan segala kekuatannya, dengan segala penciptaannya, sehingga kita mau apa aja gampang gitu. Tapi syaratnya itu cuma satu, beriman kepada Allah dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Nah, kemudian Al-Quran di sini diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun secara berangsur-angsur, yang dibagi menjadi 2 periode. Apa saja periode itu? Yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Di dalam periode Mekah ini disebutkan surat Makkiyah yang berisi tentang akidah, dan di periode Madinah yaitu surat Madaniyah, yakni ayat-ayat dan surat yang diturunkan di Madinah lazimnya itu berisi tentang syariat sehubungan dengan sosial, yaitu muamalah ya. Nah, sekian dari materi yang tadi sampaikan, semoga bisa menjadikan stimulus otak kita, semoga kita